Hai, Shalom. Kembali lagi hari ini bersama dengan Miss Dwi. Kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Tema pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang susah atau senang tetap melayani. Jika kita makan di rumah makan, kita akan mendapatkan pelayanan yang baik dari pramusajinya. Dengan sikap yang ramah, menanyakan menu pesanan pelanggan, dan dengan sikap yang sabar, merapikan dan membersihkan kembali meja yang kotor bekas pelanggan makan di sana. Atau, seorang perawat di rumah sakit yang melayani pasien dengan sabar. Ia bisa saja mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pasien yang sedang merasakan sakit, tetapi ia tetap melayani pasien karena itu sudah menjadi tugasnya. Tugas panggilan untuk melayani adalah panggilan bagi semua murid-murid Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus mau melayani murid-murid pada waktu Ia turun ke dunia. Tuhan Yesus telah memberi teladan kita untuk melayani sesama. Yesus melayani manusia dengan penuh kasih, kesabaran, dan kerendahan hati. Setelah Ia naik ke surga, pelayanan Yesus diteruskan oleh murid-muridnya. Ada beberapa bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan, baik bagi sesama maupun bagi Tuhan. Contohnya adalah pelayanan jasmani, seperti membantu memperbaiki sepeda, membantu teman belajar, menolong orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang disebut sebagai pelayanan rohani. Contohnya, menasehati, mendoakan, menghibur, dan lain sebagainya. Tidak semua pelayanan yang diberikan kepada orang lain mendapat tanggapan yang baik. Terkadang malah kita dinilai sedang mencari perhatian atau pujian, bahkan mendapat cacian, amarah, dan ancaman. Pelayanan merupakan tugas bagi setiap murid Tuhan Yesus. Para murid dipanggil untuk melakukan pelayanan dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam melayani, ada beberapa hal yang kita perlukan. Pertama, kesabaran. Dalam bahasa Yunani disebut makrotunia. Kata ini menggambarkan semangat yang tidak pernah sedih, putus asa, atau menganggap orang lain tidak semangat. Yang kedua adalah penguasaan diri dalam segala hal. Dalam bahasa Yunani disebut nepein, yang artinya sederhana dan mandiri, memiliki mental yang bebas dari ketakutan, kegelisahan, mampu melihat fakta, dan mempertimbangkan dengan hati-hati. Sekarang, apa itu melayani? Melayani adalah kegiatan membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Seorang pelayan menempatkan dirinya lebih rendah daripada yang dilayani. Timotius adalah sahabat pelayanan Rasul Paulus yang masih muda. Paulus selalu memberi penguatan dan nasihat pada Timotius dalam pelayanannya. Kepada Timotius, Rasul Paulus menasihati agar Timotius berani menegur kehidupan orang-orang yang tidak benar, apapun resikonya. Pada masa itu, banyak ajaran tidak benar yang disebarkan oleh orang jahat. Nasihat Timotius ada yang mendengarkan, ada yang acuh tak acuh, tidak peduli, ataupun mau menang sendiri. Timotius adalah seorang pemuda yang taat pada Tuhan. Ia dididik oleh keluarga yang taat pada Tuhan, yaitu ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Tugas Timotius selain menegur adalah menasehati, artinya mengarahkan kepada ajaran yang benar
dengan membesarkan hatinya atau memberi semangat. Timotius senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Ia berdoa agar selalu disertai dalam pelayanannya, baik suka maupun duka. Timotius harus memimpin jemaat dengan sabar, berhikmat dan bijaksana, serta menguasai diri. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus, kita harus mau melayani semua orang tanpa membedakan, karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah melayani kita. Marilah kita melayani sesama, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya, tetap bersama Miss Dwi. Sampai jumpa lagi pada pertemuan pembelajaran yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.